Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nopal dengan NPM 359 2010 dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas-tugas mata kuliah analisis dan visualisasi data kelas 6B. Di sini saya akan menginformasikan langkah demi langkah pembuatan dashboard data timbunan sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Google Worker Studio. Langkah pertama di sini saya lakukan, saya membuka Google Worker Studio, kemudian membuat laporan baru. Selanjutnya di sini saya memilih Google Sheet sebagai sumber data. Lalu memasukkan total dataset yang telah disediakan pada instruksi WASI. Dan jangan lupa centang opsi header pada bagian opsi. Lalu klik tambah. Pada bagian aset, di sini saya ingin mengubah kelola sumber data disediakan. Lalu di sini saya klik edit. Nah, pada field provinsi dari teks menjadi geografis. Geografis dan mengubahnya menjadi pembagian administratif negara tingkat 1 sehingga data dapat ditampilkan pada website. Oke, ini untuk langkah yang pertama. Dan untuk langkah yang kedua, di sini saya membuat 4 buah scorecard. Yang untuk pertama, kita pakai kartu skor yang pertama untuk bagian total. Dan di sini kita ubah pada bagian record count-nya menjadi timbul sampah harian. Dan ini untuk scorecard yang pertama, itu sebagai timbulan sampah harian. Lanjut ke scorecard yang kedua, masih menggunakan kartu skor yang pertama, kita sesuaikan. Lalu di sini kita ubah menjadi timbulan sampah tahunan untuk record count-nya. Lanjut untuk scorecard yang ketiga. Untuk scorecard yang ketiga kita masih menggunakan kartu skor yang untuk yang total. Dan kita ubah menjadi provinsi. Dan yang keempat, kita menggunakan untuk record poinnya tahap 10. Oke, kita ubah ke menjadi kabupaten atau kota. Nah, berdasarkan dataset total timbulan sampah harian di Indonesia mencapai sekitar 87.500 ton per harinya, yang secara kumulatif menghasilkan lebih dari 31,9 juta ton sampah per tahun. Dan dataset ini mencakup 35 provinsi dan 291 kabupaten atau kota. Dan di sini untuk langkah ketiga adalah membuat diagram batang. Untuk membuat diagram batang di sini kita menggunakan chart yang sama, namun kita pilih untuk diagram batang yang ini. Kita taruh di bagian bawahnya saja. Pada diagram batang di sini saya memilih untuk bagian dimensinya, memilih kabupaten atau kota. Lalu sedangkan pada bagian metrik memilih timbulan sampah harian. Dan di sini untuk kita skor ke bawah di bagian display dimensi, kita bagian kelompokan sisanya sebagai lainnya itu kita centangnya itu kita pusat agar agar pada bagian tukulnya terlihat jelas. Oke, lanjut di sini hasil visualisasi menunjukkan bahwa kota Jakarta Timur, kota Jakarta Timur berada pada peringkat pertama dengan timbulan sampah lebih dari 2,300 ton per hari disusul oleh Kabupaten Bekasi,
dan Jakarta Barat. Grafik ini menunjukkan bahwa wilayah dengan volume sampah tertinggi umumnya merupakan kawasan metropolitan dan daerah penyangga ibu kota yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, aktivitas ekonomi yang besar, serta perkembangan industri yang pesat. Lanjut untuk langkah yang keempat adalah membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita pilih pada bagian lingkaran. Yang pertama, kita tinggal taruh saja di samping diagram batang. Di sini saya menambahkan diagram lingkaran, kemudian memilih provinsi. Untuk pada bagian metriknya di sini untuk dimensinya di sini saya menggunakan kabupaten atau kota. Lalu di sini untuk metriknya di sini saya menggunakan provinsi. Lalu di sini kita jangan lupa untuk tidak mencentangkan pada display dimensinya. Dan visualisasi menunjukkan bahwa salah. Pada bagian metriknya di sini jangan lupa untuk timbulan sampah tahunan. Dan di sini ya, kita kasih ke provinsi. Nah, pada visualisasi ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang timbulan sampah terbesar, yaitu sekitar 4,89 juta ton per tahun, atau sekitar 21,1% dari total timbulan sampah nasional pada dataset ini. Ini data yang menunjukkannya. Untuk langkah yang kelima adalah membuat geomap. Geomap di sini untuk geomap kita pilih diagram geografis yang bagian ini. Taruh di bagian bawah dari diagram batang. Di sini saya menambahkan diagram geografis, lalu kita pilih bagian provinsi, dan untuk metriknya di sini kita pilih timbulan sampah tahunan. Dan di sini juga kita perlu ubah untuk area zoomnya. Area zoomnya kita pilih Indonesia. Oke. Dan di sini kita bisa lihat pada peta ini warna yang semakin gelap itu menunjukkan volume timbulan sampah yang pada peta ini warna yang semakin gelap menunjukkan volume timbulan sampah yang semakin tinggi. Persebaran timbulan sampah terlihat terkonsentrasi di Pulau Jawa, Pulau Jawa, yang sejalan dengan tingginya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Dan untuk langkah yang keenam, di sini saya membuat tabel interaktif. Untuk membuat tabel interaktif, kita pilih tambahkan diagram, lalu pilih yang tabel untuk yang pertama. Kita taruh di samping diagram geografis. Dan di sini kita ubah dimensinya sebagai provinsi, lalu tambahkan juga kabupaten atau kota. Jadi ada buat dua, provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk metriknya di sini kita kita taruh untuk harian, dan yang di bawahnya kita taruh tahunan. Di sini dari yang terkecil dan hingga yang terbesar. Ya. Karena adalah membuat tabel interaktif. Untuk membuat tabel interaktif, di sini kita membuat tabel pada bagian pertama. Dan untuk dimensinya kita ubah dari provinsi, lalu kita tambahkan juga kabupaten atau kota. Dan di sini untuk metriknya juga kita tambahkan harian dan tahunan. Nah, lalu di sini kita urutkan juga ya, diurutkan jadi
terbesar hingga yang terkecil. Dan untuk langkah yang ketujuh, di sini saya membuat kalkulat untuk menghitung rata-rata timbulan sampah tahunan. Dan untuk membuatnya, ini di bagian tambahkan kolom, lalu tambah kalkulasi. Kita beri nama rata-rata timbulan sampah. Di sini kita kasih APG timbulan sampah tahunan. Lalu kita simpan. Klik selesai dan untuk menambahkannya di sini kita klik tambahkan diagram lalu pilih kartu skor yang pertama. Nah, di sini tidak kita ubah record count-nya menjadi rata-rata timbulan sampah. Dan ini kita tinggal perbesar saja. Nah, tinggal kita perbesar saja. Dan hasil perhitungan menunjukkan rata-rata timbulan sampah tahunan sekitar 1,881 ton. Nilai ini dapat dijadikan sebagai indikator atau acuan dalam mengintimidasi wilayah yang menghasilkan timbulan sampah di atas rata-rata sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius. Selanjutnya di sini saya menjawab 5 poin yang terdapat pada indeksi UAS. Sebagai penutup saya menyampaikan beberapa, kita kasih nama dulu untuk di sini ya. Biar lebih jelas. Oke. Sebagai bentuk, saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari dashboard yang telah dibuat. Pertama, proses pembuatan dashboard dimulai dari mengimport dataset, menyesuaikan tipe data geografis, menyusun berbagai visualisasi serta menambahkan kalkulat fill untuk kebutuhan analisis. Kedua, visualisasi yang digunakan meliputi scorecard, diagram batang, diagram lingkaran, geomap, dan tabel interaktif. Ketiga, pemilihan visual tersebut dilakukan karena masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Scorecard yang digunakan untuk menampilkan indikator utama, diagram batang untuk membandingkan tingkat antar wilayah, diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi kontribusi geomap untuk melihat persebaran secara grafis data, dan tabel interaktif untuk menampilkan data secara lebih rinci. Dan keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa presentasi timbulan sampah terbesar berada di Pulau Jawa, khususnya provinsi Jawa Timur serta kawasan metropolitan Jabodetabek yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kelima, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah memprioritaskan pembangunan fasilitas mengolah komunitas dan seperti waste to energi pada wilayah dengan timbulan sampah tertinggi serta memperkuat kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali-pakai khususnya di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Demikian demonstrasi pembuatan dashboard yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.